Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk kepada pembagian daripada isim dan juga fi'il dan juga harf. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang aqsamu al-kalimah. Aqsamu al-kalimah. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Sekarang kita akan membahas tentang isim ada apa saja. Isim yang qasimu ila. Isim terbagi menjadi ada yang zahir, yang nampak, ada yang mudmar, ada yang tidak nampak atau terkandung maknanya, dan ada yang mubham. Mubham itu belum diketahui maksudnya. Tayyib. Isim yang zahir itu seperti satu, mufrad. Isim yang mufrad. Isim yang apabila disebutkan, maka dia akan mengandung makna satu. Contoh Muhammad, seorang Muhammad. Aisyatu, seorang Aisyah. Qalamun, sebuah pulpen. Baqaratun, seekor sapi betina. Kemudian yang kedua, mathna. Sebuah kata yang menunjukkan jumlah dua. Nahu, contohnya waladani. Waladun, satu orang anak. Waladani, ada dua orang anak. Waladaini, juga dua orang anak. Bintani, dua anak perempuan. Bintaini, juga dua anak perempuan. Tayyib. Apa perbedaan antara waladani dan waladaini? Kita akan tahu nanti, insyaallah ta'ala. Kemudian yang ketiga ada jam'ul mudzakkar. Ada kata yang dengan tanda-tanda apabila menyertai kata tersebut, maka dia jama', menunjukkan kata jama', jumlah banyak. Kalau menunjukkan jumlah banyak untuk laki-laki, untuk mudzakkar, maka dia ada penambahan wawu dan nun. Ada penambahan wawu dan nun. Nahu, contohnya muallimun, satu muallim, satu guru. Muallimani, dua guru. Muallimuna, ada banyak guru. Atau muallimina, juga artinya banyak guru. Perbedaan muallimu dan muallimina kita akan tahu insyaallah pada tempatnya nanti. 4. Jam al-muannas. Jama' al-muannas, yang menunjukkan banyak. Al-muannas untuk yang bertanda perempuan. Contohnya muslimatun, satu orang muslimah. Muslimatani, dua orang muslimah. Kalau banyak muslimahnya, muslimatun. Nah, muallimatun, satu muallim. Muallimah. Muallimatani, dua muallimah. Muallimatun, banyak muallimahnya. Baik, yang kelima adalah jam'ut taksir. Jam'at taksir. Jama' yang taksir, yang tidak baku kaidahnya. Kalau jama' mudzakkar salim gampang, tinggal ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Begitu jama' muannas salim itu tinggal ditambah alif dan ta. Kalau jama' taksir itu tidak ada kaidah bakunya. Contoh, talibun, talibani, jamaknya bukan talibuna, akan tetapi tullabun. Nah, kitabun, kitabani, jamaknya bukan kitabuna, akan tetapi kutubun. Nah, najmun, najmani, jamaknya bukan anjum atau nujumun, tetapi jamaknya nujumun. Nujumun. Bisa diperhatikan tidak ada kaidah bakunya. Itu yang dinamakan dengan jamak taksir. Kemudian pembagian isim yang kedua adalah isim mudmar. Isim yang maknanya tersembunyi atau terkandung di dalamnya. Contohnya, yang mudmar ini itu semuanya dhamir. Dhamir. Nah, yang pertama ada dhamir lil mutakallim. Dhamir untuk orang yang berbicara. Saya yang berbicara, maka itu dhamir ana.
saya yang berbicara, ana. Nahnu, kami yang berbicara. Kemudian ya'ul mutakallim. Nah, ya mutakallim. Contoh, kitabi, ini adalah kitab saya. Kemudian ada yang mukhatab. Mukhatab. Lawan bicara kita. Contohnya, anta, kamu. Siapapun kamu. Kalau saya bilang kamu, maka di situ mengandung isim. Kamu, dalam kurung, wahai Ali. Sehingga saya ketika mengucapkan anta, yang saya maksud adalah Ali. Anta, kamu seorang laki-laki. Antum, kalian, wahai laki-laki. Kemudian kaf al-mukhatab. Kaf al-mukhatab. Kitabuka, ini adalah kitabmu, kamu, kitabuka. Nah. Kemudian yang ketiga adalah ghaib, dhamir, ghaib. Dhamir kata pengganti untuk orang ketiga, orang yang tidak hadir di depan kita, bukan yang berbicara dan juga bukan yang diajak bicara. Akan tetapi ghaib adalah orang yang sedang dibicarakan. Kata pengganti untuk orang yang sedang dibicarakan adalah, contohnya huwa, si dia. Hunna, mereka para wanita. Hum, mereka para laki. Kemudian haul, ghaibah. Haul, ghaibah. Contohnya, hadza kitabuhu, ini adalah kitab si dia. Hadza kitabuha, ini adalah kitabnya si dia, si perempuan itu. Nah, kemudian al-ism yang qasimu ila, yang pembagian isim yang ketiga adalah yang mubham. Mubham, yang maknanya itu masih umum. Ya ada, yang pertama asmaul isyarah. Isim-isim isyarah. Isim-isim, nama-nama yang digunakan untuk mengisyaratkan. Nahu, contoh, hadza, ini. Yang ditunjukkan dengan hadza itu pasti isim. Hadza, tidak mungkin kata kerja. Hadza, hadzal qalamu, ini, pulpen yang ini. Kalau dia laki-laki, muzakkar, maka dia menggunakan hadza. Kalau dia muannas, ada tak marbutohnya, maka menggunakan hadhihi. Kalau dia ada dua, hadzani. Kalau dia di tempat jauh, tilka, itu. Kalau yang di tempat jauh itu ada banyak, itu mereka, maka bahasa Arabnya haulai. Kemudian isim mubham yang kedua adalah asma mausulah. Asma mausulah atau kata sambung. Contoh kata sambung adalah allazi, jika satu orang yang kita maksud, allazi, yang, dalam kurung, si laki-laki yang. Allati, si perempuan yang. Allazani, mereka berdua yang. Allazina, mereka semua laki-laki yang. Allai, mereka semua perempuan yang. Nah. Kemudian fi'il yang qasimu ila. Fi'il juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada fi'il mad. Fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan kepada makna lampau, kejadian pada masa lampau. Huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan terhadap sebuah kejadian, sebuah pekerjaan yang telah terjadi sebelum waktu dibicarakan. Saya berbicara sekarang, akan tetapi kejadiannya sudah terjadi tadi. Nah, wa huwa yubna ala salasi halat, dan dia mabni secara ringkas adalah harokatnya baku tidak bisa berubah. Ala salasi halat. Dia mabni atau harokatnya baku, harokat ujungnya baku tidak bisa berubah pada 3 keadaan. Yang pertama, yubna alal fathi. Dia mabni pada huruf fathah, pada harakat fathah. Nahu, contoh, kataba. Dia seorang laki-laki telah menulis. Katabat, dia seorang perempuan telah menulis. Kataba, mereka berdua, laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan telah menulis.
Yang kedua, yubna 'ala sukun. Dia mabni, harokat akhirnya baku 'ala sukun. Terhadap sukun atau saknah. Nahu, katabtu. Katab, syuf huna, kataba menjadi katab. Ba-nya sukun. Katabtu. Aku telah menulis. Katabna. Kami telah menulis. Katabna. Mereka semua, para perempuan itu telah menulis. Kemudian yang ketiga adalah yubna 'ala dhamm. Ada kalanya fi'il madhi itu dia mabni, baku harakat akhirnya di atas dhamma. Kapan itu? Apabila ia bersambung dengan wawul jamaah, waw yang menjadi pengganti kata hum, dhamir hum. Nahu katabu. Contohnya adalah katabu. Tayyib. Fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman at-takallumi aw ba'dahu. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang apabila disebutkan maka dia akan menunjukkan terhadap sebuah kejadian atau sebuah pekerjaan yang yang sedang terjadi atau sedang dikerjakan di masa ketika dibicarakan atau masa setelah dibicarakan nanti. Nah, minhu mu'rabun wa minhu mabni. Dan fi'il mudhari' ada yang mu'rab yang bisa berubah huruf ujungnya, harakat ujungnya maksud saya, dan juga ada yang mabni yang baku harakat ujungnya. Bina fi halatain. Fi'il mudhari' mabni pada dua keadaan. Yang pertama, yubna 'ala al-fathi liittisalihi binun at-taukid. Dia itu mabni, harakat ujungnya di atas harakat fathah. Alasannya adalah karena ia bersambung liittisalihi binun at-taukid. Dia bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Nun yang mentaukidkan makna fi'il tersebut, bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Contohnya, yaktubanna. Dia seorang laki-laki itu benar-benar akan menulis atau benar-benar sedang menulis. Itu fungsi nun. Nun taukid. Kedua, yubna 'ala sukun. Ada kalanya ia mabni atau baku harakat. Nah, akhirnya di atas sukun, di atas saknah. Alasannya adalah liittisalihi binunin niswah, karena ia bersambung dengan nun yang membedakan antara jama' laki-laki dengan jama' hunna. Contoh, yaktubna. Yaktubna artinya adalah hunna yaktubna. Mereka para perempuan itu yaktubna, sedang menulis atau akan menulis. Kemudian fi'il mudhari' yu'rabu fi ghairi ma sabaq. Di lain keadaan-keadaan lain selain daripada yubna liittisalihi binun taukid, liittisalihi binunin niswah, maka dia mu'rab. Maka dia mu'rab. Harakat akhirnya bisa berubah. Dia akan dalam keadaan rafa, berharakat akhir dhammah, idza lam yasbiqhu nasibun wala jazimun. Apabila fi'il mudhari' tersebut tidak didahului oleh amil atau huruf-huruf yang kerjanya menasobkan, membaris fathahkan, yang dinamakan dengan nasib, dan tidak pula didahului oleh huruf-huruf yang kerjanya menjazmkan atau yang disebut dengan huruf jazm. Jika tidak ada huruf nasab kemudian jazam sebelum fi'il mudhari', maka dia berharakat aslinya yaitu yurfa. Nahu, contohnya yaktubu. Yaktubu, tidak boleh yaktuba atau yaktub selama di sebelumnya ini tidak ada huruf-huruf nasab. Keadaan keduanya adalah yunsab. Dia berharakat fathah atau mansub. Kapan? Idza sabaqahu nasib, apabila dia dilalui oleh huruf-huruf nasib. Nahu, contoh lan. Lan ini nasib, huruf-huruf yang menasabkan.
yaktuba. Lan yaktuba. Dari yaktubu menjadi lan yaktuba. Kenapa? Karena didahului oleh huruf nasib. Begitu pula apabila dalam keadaan ketiga, yaitu yujzam. Apabila dia didahului oleh huruf-huruf jazam idza sabaqahu jazimun. Apabila dia didahului oleh huruf-huruf yang menjazmkan, huruf jazim. Nahu, kalau tadi yaktubu, bu, lan yaktuba, ba, sekarang didahului oleh huruf jazm. Lam yaktub. Lam yaktub. Nah. Kemudian al-fi'lu yanqasimu ila, yang ketiga adalah amr, fi'il amr. Huwa ma dalla ala hadatsin yatlubu husuluhu ba'da zamanit takallum. Fi'il amr adalah fi'il yang apabila diucapkan dia akan menunjukkan terhadap sebuah kejadian atau sebuah pekerjaan yang diminta agar dikerjakan atau agar terjadi ba'da zamanit takallum, setelah diucapkan fi'ilnya, atau dia adalah kata perintah. Wa huwa yubna ala arba'i halat, dan dia mabni baku dalam 4 keadaan. Pertama, yubna ala sukun. Dia pada asalnya adalah dia mabni di atas sukun. Nahu idhab, ijlis, idrib, kul, qul. Yang kedua, yubna ala al-fathi. Dia mabni di atas harakat fathah apabila dia bersambung dengan nun taukid. Idhaban, ijlisan, dan seterusnya. Ketiga, yubna ala hadfi harfil illah. Dia mabni di atas penghapusan huruf cacatnya. Ada fi'il-fi'il yang ada huruf-huruf cacatnya, yaitu ada ya, ada waw, atau ada alif di ujungnya. Apabila Anda ingin merubahnya menjadi fi'il amar, maka Anda harus menghapus huruf cacatnya. Seperti da'a, ada huruf cacat di ujungnya. Da'a, yad'u. Maka alif atau wawunya itu dihapus menjadi ud'u. Seperti sa'a, yas'a, ada ya bengkok di ujungnya sebenarnya. Ketika menjadi fi'il amar, maka ya-nya itu dihapus menjadi is'a. Kemudian yang keempat adalah bina ala hadfin nun. Dia mabni di atas penghapusan nun. Contohnya, Anda ingin memerintah satu orang laki-laki, uktub. Kalau Anda ingin memerintah dua orang laki-laki maksud saya, atau perempuan, tidak apa-apa. Aslinya uktubani. Tetapi karena dia fi'il amr, maka dia mabni di atas penghapusan nun. Dia harus dihapus nunnya menjadi uktuba. Begitu pula ketika Anda ingin memerintahkan banyak orang laki-laki yang awalnya uktubuna, maka dia, karena dia fi'il amr, maka wawunya dihapus ala hadfin nun. Penghapusan nun, maka menjadi uktubu, bukan uktubuna. La, uktubu. Kemudian teman-teman, al-harfu yang ketiga adalah ada harf. Huruf anwa' katsir. Dia banyak macamnya. Di antaranya adalah huruful jar, huruf-huruf yang tugasnya mengkasrahkan, seperti min, fi, ala, alba, an, al-lam. Kemudian huruful ataf, ada huruf-huruf yang menyambungkan antara hukum sebelum kata waw dan setelah kata waw. Contohnya adalah al-waw, al-fa, summa, au, am, bal. Kemudian yang ketiga adalah hurufun nasab. Ada huruf-huruf yang kerjanya menasabkan sebuah fi'il mudhari'. Contoh an, lan, idzan, kay. Kemudian yang keempat adalah huruful jazm. Huruf-huruf yang kerjanya adalah menjazmkan fi'il mudhari' atau mensukunkan harakat akhir fi'il mudhari'. Dan huruf-huruf tersebut adalah lam, lamma, lamul amr, la an-nahiyah. Kemudian hurufun nasikhah. Ada huruf-huruf yang tugasnya adalah menasakhkan atau
menjadikan sebuah isim itu berharakat fathah. Contohnya adalah baitun, jika dirasukai oleh huruf-huruf ini maka dia menjadi baitan. Inna baitan, anna baitan, ka'anna baitan, lakinna baitan, laita baitan, la'alla baitan. Kemudian yang keenam, huruful masdariyah. Huruf-huruf masdariyah. Kita akan pelajari pada babnya. Huruf-huruf masdariyah ada nahu, an, anna, ma, kai, lau. Kemudian yang ketujuh adalah hurufun nida, huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil, ada fungsinya juga. Ya Muhammadu, ya Abdallahi, aya Muhammadu, aya Abdallahi, haya Muhammadu, haya Abdallahi. Ay. Kemudian ada hamzah. Kemudian ada nomor 8, huruful jawab, huruf-huruf yang digunakan untuk menjawab. Contohnya, na'am, ajal, bala, la. Kemudian huruf ke-9 adalah huruf syart. Huruf-huruf yang digunakan untuk menggunakan sighah asyart. Contohnya adalah in tadhhab, anam. Idma tadhhab, anam. Lau, dan seterusnya. Kemudian huruf terakhir adalah harfal istifham. 2 huruf yang digunakan untuk istifham atau bertanya. Dan 2 huruf itu adalah al-hamzah. Aakalta, apakah engkau telah makan? Wahal akalta, dan apakah engkau telah makan? Nah, dan selanjutnya insyaallah ta'ala kita akan menuju ke al-bina dan seterusnya. Jadi kita ulangi sekali lagi. Bahwasanya pembagian isim ada 3, ada zahir, ada yang mudmar, dan ada yang mubham. Begitu pula pembagian fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Dan begitu pula pembagian huruf. Huruf ada banyak pembagiannya, di antaranya adalah huruf jar, ataf, nasab, jazm, nasikhah, masdariyah, nida, jawab, syart, istifham. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.